SMP Negeri 1 Kersana ditetapkan menjadi sekolah penggerak oleh Direktorat PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak tanggal 8 Agustus tahun 2022 yang ditandatangani langsung oleh Dirjennya Pak Iwan Syahril. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 7883C, HK. Pukul 3:1, 2022 tentang penetapan Satuan Pendidikan Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak Angkatan 3. Selain SMP Negeri 1 Kersana ada juga sekolah negeri lain yang menjadi sekolah penggerak yakni SMP Negeri 1 Tanjung kemudian untuk sekolah swasta SMP Islam Terpadu Harapan Umat dan SMP Pusponegoro Paguyangan. Komara, MPD, Kepala SMP Negeri 1 Kersana saat dikonfirmasi Senin, tanggal 5 Januari tahun 2022 menjelaskan bahwa proses menjadi sekolah penggerak dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap awal yaitu surat pernyataan dukungan dari Dindikpora dan pendaftaran. Selanjutnya mengikuti seleksi. Seleksi tahap I yaitu pengisian soal esai. Tahap 2 yaitu penyusunan RPP, simulasi mengajar, dan wawancara. Untuk menjadi sekolah penggerak ini apabila nanti benar-benar sudah melaksanakan program sekolah penggerak sebagaimana yang diharapkan sesuai SK pelaksanaan tahun pelajaran 2023 per 2024. Sekolah penggerak untuk menjadi sekolahnya lebih maju, lebih prestasi, lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Harapannya, jika nanti kami melaksanakan sekolah penggerak, maka guru-gurunya memiliki kompetensi yang lebih baik, kinerja, dedikasi, dan loyalitas yang lebih baik, dan juga tertingkatnya prestasi. Demikian juga peserta didiknya memiliki prestasi yang lebih baik, kedisiplinan yang lebih baik, karakter yang lebih baik, dapat melaksanakan P5 sebagaimana amanah kurikulum merdeka. Hal ini akan sangat bermakna untuk mendapat dukungan dari seluruh stakeholder, seperti orang tua wali murid, komite sekolah, masyarakat, lingkungan, dinas pendidikan, Kementerian Pusat Dirjen PAUD Dikdasmen serta pihak-pihak terkait yang berkenaan dengan sekolah penggerak. MPD, Kepala SMP Negeri 1 Kersana, Kabupaten Brebes. Nah, informasinya sekolah Bapak kan terpilih menjadi sekolah penggerak di tingkat Kabupaten Brebes. Itu bagaimana proses untuk mendapatkan itu? Ini proses sudah lama, sekitar bulan Februari tahun 2022 itu ada informasi tentang pendaftaran sekolah penggerak angkatan ketiga. Kemudian saya mencoba untuk mengikuti pendaftaran ini. Kami meminta dukungan dari Dinas Pendidikan dan surat pernyataan dukungan sudah diberikan. Itu bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya tahap berikutnya kami itu melaksanakan seleksi. Seleksi ya? Iya, pertama pendaftaran dulu. Saya mendaftarkan, operator mengupload semua persyaratan, dan setelah itu melakukan pendaftaran. Ya, pendaftaran ada beberapa tahap pendaftarannya. Tahap pertama kalau tidak salah kami mengupload daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup saya diupload. Kemudian setelah itu ada tahap berikutnya. Ini karena sudah lama ya, Februari, mungkin agak lupa. Seleksi yang kalau tidak salah setelah itu upload daftar hadir, mengisi instrumen esai. Pertanyaan-pertanyaan di situ, pertanyaan cukup banyak. Kami mencoba untuk memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Jadi berapa karakter kata-katanya itu kami ikuti petunjuknya, kami isi sesuai dengan petunjuk, karena saya beranggapan bahwa ketika mengisi sesuatu itu harus melihat petunjuk dulu. Ini ya rata-rata yang tidak diperhatikan oleh teman-teman ketika mengisi langsung mengisi. Ternyata di petunjuk itu jawaban itu harus berapa kata. Itulah petunjuk, maka saya mengisi instrumen itu, esainya itu sesuai dengan petunjuk itu. Dan kami kirim filenya, esainya itu diupload, dikirim langsung melalui online. Itu seleksi tahap pertama. Kemudian setelah itu ada Zoom meeting berkenaan dengan sekolah penggerak, itu coaching klinik tentang sekolah penggerak. Dan setelah
ada tes itu, ada pengumuman seleksi tahap pertama. Kalau tidak salah itu seleksi tahap pertama bulan akhir bulan Februari, akhir bulan Februari ya betul. Ya. Atau Maret, April atau antara Februari Maret lah, April itu seleksi tahap pertama diumumkan, saya terpilih, lolos. Banyak juga sekolah yang terpilih menjadi sekolah penggerak pada seleksi tahap pertama. Kemudian yang terpilih menjadi atau lolos tahap pertama itu harus mengikuti tes lagi seleksi tahap berikutnya, itu membuat RPP. RPP di situ juga saya membaca petunjuk-petunjuk apa yang harus dilakukan membuat RPP. Ternyata RPP-nya dibuat itu dalam waktu action hanya kurang lebih 10 apa 15 menit gitu. Sehingga kami buat RPP-nya dalam waktu yang amat singkat. Kemudian bulan April itu kalau tidak salah saya action pembelajaran sesuai dengan RPP. Kalau tidak salah itu bulan puasa, malam-malam saya mengajar, belajar menyampaikan pembelajaran ke siswa, tetapi hanya ini tidak ada siswanya, simulasi saja, simulasi pembelajaran. Setelah itu dilakukan wawancara oleh sejumlah penguji secara online. Kami diberi beberapa pertanyaan dan saya jawab dengan ringan-ringan saja sesuai dengan pertanyaan. Saya jawab pertanyaan, saya beri alasan dan sebagainya. Kurang lebih 2 jam saya melakukan simulasi pembelajaran dan melaksanakan wawancara. Setelah itu kami menunggu apa hasilnya. Ternyata pada bulan Agustus, kalau tidak salah tanggal 8 Agustus, berdasarkan SK dari Dirjen PAUD ya. Nah, ini SK-nya ini. Ya. Ini SK-nya. Oh iya. Ya, ini SK-nya. Ini SK dari keputusan dari Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7883 CHK 03.01 dan 22 dengan nomor urut 1621 SMP Negeri 1 Kersana ditetapkan sebagai sekolah penggerak angkatan ketiga. Ada rasa syukur bagi kami. Ternyata kami terpilih menjadi sekolah penggerak dari sekian banyak sekolah yang berada di Brebes. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada khususnya Kepala Dinas Pendidikan yang telah memberikan dukungan kepada kami, pada rekan-rekan, guru, peserta didik, komite, masyarakat, orang tua yang memberikan motivasi, dukungan pada kami sehingga kami terpilih menjadi sekolah penggerak. Semoga harapannya bagaimana Pak setelah terpilihnya kami sebagai sekolah penggerak ke depan, kami akan menjadi sekolah yang lebih baik, menjadi sekolah percontohan di Kabupaten Brebes dan juga dapat tertingkatkan prestasinya, baik prestasi siswa, prestasi guru, dan sekaligus prestasi sekolah. Dan pada akhirnya adalah prestasi Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Semoga Dinas Pendidikan terus memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada kami sehingga apabila nanti kami melaksanakan sekolah penggerak ini dapat mengikuti, dapat melaksanakan sesuai dengan program yang akan nanti dilaksanakan. Harapan kami kepada pemerintah dari Kabupaten Brebes, kami adalah sekian 4 dari sekolah menengah pertama di Brebes yang menjadi sekolah penggerak Brebes. Mohon dukungannya, motivasinya, dan juga saran pandangnya bagaimana kami harus melangkah. Dan kami pun sekolah pasti akan terus berkomunikasi, berkonsultasi demi terlaksana program ini. Harapan kami ke depan sekolah-sekolah di Kabupaten Brebes akan menjadi sekolah penggerak sehingga Brebes akan menjadi sekolah yang memiliki banyak sekolah penggerak. Barangkali demikian harapan dari kami. Mohon doa dan dukungannya kepada seluruh pihak
agar kami dapat melaksanakan amanah yang berharga ini. Salam, terima kasih.